Terang
kami bersyukur. Sungguh indah rencana-Mu, sungguh indah rancangan-Mu bagi kami. Masa depan yang penuh dengan harapan Engkau siapkan bagi kami. Engkau senantiasa menghiasi kehidupan kami ini, Tuhan. Nyata kasih-Mu memperhatikan kami, nyata kasih-Mu memperdulikan kami, Tuhan. Dan Engkau berikan kuasa-Mu menyertai kami untuk berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini di hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau adalah berkat kemurahan Tuhan. Layakkan kami semuanya di hadirat-Mu. Tahirkan hati pikiran kami Tuhan untuk bersuka cita memuji memuliakan Engkau. Rabi kami semuanya beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer. Engkau kuasai, Engkau pimpin, Engkau rapi Tuhan. Memuliakan Engkau. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Mari Kau pakai rapi hamba-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Engkau nyatakan kasih-Mu hari ini bagi kami. Firman-Mu sungguh-sungguh melawat kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami berada di hadirat-Mu memuliakan Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami jika berhalangan Engkau juga menolong mereka apapun pergumulan persoalan mereka hadapi. Engkau hadir bagi mereka menyelesaikannya. Lingkungan kami Engkau berkati. Gereja-gereja beribadah bersama dengan kami Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami hadir hari ini untuk menikmati berkat Allah yang berkelimpahan. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di dalam segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolak dan mengusirnya dalam nama Yesus yang beritakan keluar oleh kuasa darah Yesus. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah Anak Domba Allah. Dan kami bersuka cita di hadirat-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami peralaskan ibadah kami. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan dulu. Haleluya. Sungguh kita bersyukur. Begitu indah kasih Tuhan hari ini bagi kita. Dia menolong kita, memimpin kita. Dan hari ini kita percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya, kita angkat pujian kita. Dia hanya sejauh doa. Bila
apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, sebagaimana pujian ini, biar kita berseru kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa, dia tak jauh dari kita, dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita, dan sungguh kasih-Nya nyata bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita, penuh pengharapan. Dengan iman kita angkat pujian ini. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua adalah baik kudusnya Tuhan, bukti karyanya Tuhan. Kalau dalam tabernakel, papan-papan jenang yang sudah disalut dengan emas. Kalau bagi kita adalah baik Tuhan, baik kudusnya Tuhan, yang terdiri dari orang-orang kudus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang berbuah roh dan menyatakan kasih Allah, kuasa Allah lewat karunia Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Dan sungguh Tuhan senantiasa dimuliakan
dan ditinggikan. Masih kita angkat pujian kita, Philadelphia. Dari satu benih, yaitu benih firman yang hidup dan yang berkuasa, firman yang kekal, dan kita semua saudara di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian pada kesempatan ini. Bagi siapa yang mau menyaksikan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kami persilakan tangkap pujian kita, hidupku bukannya aku lagi. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan, satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang mengajarkan kita bagaimana mengasihi sampai rela mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Engkau juga menentukan kami dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kami sungguh berbahagia ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Dan di bumi ini kami nanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan kami melihat pembelaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan saat-saat kami nantikan. Kau menyediakan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kau melindungi memagari kami dari segala yang terjadi di dunia ini. Di masa-masa yang sukar kami melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kami datang beribadah kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami. Kiranya berkenan kepada Tuhan, berikan upaya berbuah harum. Dan juga kami membawa persembahan-persembahan kami. Kami rindu dan persembahan kami ini juga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Jangan setiap hati kami, dan Kau berkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Kita berikan persembahan kita.
menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan yang nyata lewat firman-Nya. Kita percaya kasih Tuhan bagi kita, kita percaya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kerinduan kita, dan Dia akan berkarya lewat firman-Nya, menjawab setiap pergumulan kita, menyatakan kasih-Nya, keajaiban-Nya. Saya ingin kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangkap pujian kita, Allah Roh Kudus penuhi kami.
Kudus Tuhan, supaya Engkau juga menguduskan kami melalui firman dan Roh-Mu Tuhan. Manusia daging kami ini, Engkau terus menerus menyucikan kami Tuhan, sehingga kemuliaan Allah itu akan menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami berikan hati kami untuk dikerjakan oleh firman-Mu, dikerjakan oleh Roh-Mu Tuhan, terutama pada hari raya Pentakosta ini. Biar sungguh-sungguh kami menerima kuasa Roh-Mu, biar sungguh-sungguh terjadi urapan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga bukan kedagingan kami yang kami andalkan, tapi Roh Kudus yang selalu menuntun kami, memimpin kami, membawa hidup kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir, bahkan semua yang mendengarkan firman Allah ini. Terjadi urapan Roh Kudus bagi mereka, untuk kami satu saat dipermuliakan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami sadar kuasa kegelapan seringkali mengganggu kami saat menerima firman-Mu. Itulah sebabnya bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, penuh damai sejahtera ketenangan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan Roh Kudus bagi kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan juga memelihara kita, sehingga pada hari ini, pada siang hari ini, kita bisa ada di hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, puji Tuhan, hari ini merupakan hari istimewa, yaitu hari raya Pentakosta, saudara-saudara sekalian. Ya, setelah Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, supaya menantikan janji Bapa, yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus. Di zaman itu mereka menantikannya, tetapi di zaman kita tidak lagi menantikan, tapi menyediakan hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Dan itulah sebabnya pada hari raya Pentakosta ini kita akan membaca Kisah Rasul dari pasal 1, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, jika sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 8. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kamu akan menerima kuasa. Saudara, sebelum ke sana, saudara mesti tahu bahwa kisah Rasul ini atau kisah para Rasul ini menurut pola Tabernakel adalah berbicara mengenai urapan. Jadi di Kisah Rasul inilah kita melihat bagaimana urapan Roh Kudus, mulai dari Tuhan katakan, ayo tekun menantikan, jangan tinggalkan Yerusalem supaya kau mendapat Roh Kudus. Dan terus kita melihat nanti di Kisah Rasul ini terjadi urapan Roh Kudus, sehingga kelemahan kita diganti dengan kekuatan Roh Kudus. Murid-murid tidak berdaya, tidak mampu, nggak punya apa-apa. Ya, tetapi melalui kuasa Roh, melalui kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, mereka punya kuasa.
Bukan kuasa seperti ditawarkan oleh dunia, seperti yang diinginkan dunia, tapi kuasa yang sangat dahsyat sekali, mengubah ketidakmampuan kita sehingga kita menjadi mampu. Nanti kita lihat Petrus paling penakut, tetapi begitu dia dipenuhkan, diurapi oleh Roh Kudus, dia bersaksi. Ya, dia bersaksi, menyampaikan dengan berani tentang Kristus, menyaksikan Kristus, sehingga banyak orang bertobat, ribuan orang bertobat. Berarti urapan Roh Kudus itulah memiliki kuasa, memberi kuasa, saudara-saudara, sehingga murid-murid dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Memang semasa Kristuslah yang membawa orang untuk bertobat. Tapi begitu dia pergi, dia katakan, aku naik ke sorga dan akan kuberikan, ku minta kepada Bapa untuk diutus kepadamu Roh Kudus. Dia akan menyertaimu, memimpinmu. Kalian tidak menjadi yatim piatu, tapi kalian punya kuasa. Jadi kisah Rasul ini, seluruh kisah Rasul ini berbicara mengenai urapan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau di Perjanjian Lama membuat urapan itu dari wangi-wangian yang paling bagus, saudara-saudara. Ya, dari wangi-wangian yang pilihan itu dibuat urapan itu, saudara-saudara. Jadi di kisah Rasul ini berbicara mengenai urapan. Kisah Rasul 1 nanti jika kita pelajari seizin Tuhan entah kapan, kisah Rasul 1 sampai dengan pasal 12 itu berbicara mengenai pengurapan Roh Kudus kepada setiap orang, akan berdampak yang sangat baik. Jadi pengurapan Roh Kudus itu dampaknya keberhasilan kita, saudara-saudara, secara jasmani, secara rohani, berdampak kepada keberhasilan kita, berdampak kepada kemenangan. Namanya kuasa. Kekuasaan itulah membuat kita berhasil. Kuasa itulah membuat kita menang. Kuasa itulah membuat terobosan-terobosan apa saja perkara jasmani. Coba kita punya urapan Roh Kudus, punya terobosan, punya kemampuan ajaib dari urapan Roh Kudus. Jadi kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, ya. Lalu nanti di pasal 13 dari kisah Rasul sampai seluruhnya 13 sampai 28 berbicara mengenai pribadi-pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, setiap orang mengalami pengurapan Roh Kudus, setiap pribadi yang mengalami pengurapan Roh Kudus, kelemahan mereka diganti menjadi kekuatan. Ketidakmampuan mereka Tuhan ganti dengan kemampuan yang sangat dahsyat. Latar belakang pendidikan mereka tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dipermuliakan, untuk dipakai oleh Tuhan. Latar belakang ekonomi semua sangat terbatas. Sampai Rasul Paulus mengatakan kita dulu tidak ada apa-apa, nggak ada terpandang kita, nggak ada orang hebat kita. Tapi dari urapan Roh Kudus, dari kuasa Roh Kudus, sekarang jemaat gereja Tuhan menjadi seorang yang sangat luar biasa. Sama saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya di hari raya Pentakosta ini kita akan belajar yaitu menerima kuasa. Ya, ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Coba saudara-saudara, tidak disebut menerima uang, menerima kepandaian, menerima harta, bukan. Tapi menerima kuasa. Kuasa inilah yang lebih dahsyat daripada harta, kepandaian apa saja. Kuasa yang diberikan oleh urapan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dulu mereka masih menantikan janji itu. Ya, mereka berada di Yerusalem selama 10 hari menanti-nantikan. Tetapi kita di gereja Tuhan sudah digenapkan, tidak perlu kita adakan khusus, tetapi kita siapkan hati kita. Mulai dari loteng Yerusalem itu sampai sekarang ini kesempatan bagi kita untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Tergantung bagaimana hidup kita, mau kita sediakan, kita berikan untuk diurapi oleh Roh Kudus. Nah, hari ini ada 3 dampaknya, 3 hasilnya kalau pengurapan Roh Kudus itu
ada bagi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara mesti kita berdoa, Tuhan berikan bagiku urapan Roh Kudus supaya aku punya kuasa. Ya, kita semua sudah punya roh, tapi punya Roh Kudus, tapi kadang-kadang nggak mau kita dipimpinnya, nggak mau kita dituntunnya. Seharusnya ketika Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, bahkan kita pernah dipenuhkan oleh Roh Kudus dengan berbahasa lidah atau berbahasa asing. Mulai dari sejak itu kita berikan hidup kita dituntun, dipimpin, saudara-saudara. Sehingga kuasa itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dia selalu dipimpin dagingnya, kekuatannya, saudara-saudara, pikirannya. Nah, seringkali kita nggak punya kuasa. Yang kita andalkan kuasa seperti orang dunia. Kuasa emosi kita, orang lain kita andalkan, ya, sehingga kita nggak menang, saudara-saudara. Nah, hari ini, ya, kita akan mempelajari di pasal 2 nanti Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena di Kisah Rasul pasal 1 ini Tuhan katakan supaya mereka sungguh-sungguh menantikan, ya, janji Tuhan. Tapi di Kisah Rasul pasal yang kedua, begitu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada 3 kuasa untuk mereka lakukan, saudara-saudara, ya. Kisah Rasul pasal 2 kita akan melihat pengurapan Roh Kudus itu akan berdampak kepada kuasa yang kita miliki. Gereja Tuhan, apalagi kita di sekarang ini ada 3 zaman, mungkin belum pernah saya sebutkan. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, baru zaman Roh Kudus. Kita sekarang di zaman Roh Kudus, ya. Kita sekarang di zaman Roh Kudus, 3 zaman saja keberadaan dunia. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, dan zaman Roh Kudus. Sejak Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan di Yerusalem, itu sudah menjadi zaman Roh Kudus sampai sekarang ini, ya, zaman ini. Begitu selesai di zaman Roh Kudus, tinggal kita menunggu satu lagi, zaman kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi di peta zaman mungkin agak lupa kita, tapi seringkali saya sebutkan, di zaman Allah Bapa itu 2000 tahun, di zaman Allah Anak itu 2000 tahun, zaman Roh Kudus itu 2000 tahun, sudah 6000 ya. 2000 zaman Allah Bapa, 2000 zaman Allah Anak, 2000 zaman Allah Roh Kudus, 6000. Setelah itu, jadi setelah zaman Roh Kudus ini tinggal satu lagi, kita masuk ke hari ke-7. Ya, 6 hari, hari ke-7 adalah Sabat. Itulah kerajaan 1000 tahun. Iblis dirantai. Kita akan bersama dengan Kristus memerintah melalui apa? Kuasa. Yang nanti kuasa yang kita miliki untuk memerintah bersama dengan Kristus bukan kuasa dari daging kita, tapi kuasa yang sudah kita miliki sejak kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kuasa itu akan terus menerus berkuasa sampai kerajaan 1000 tahun. Jadi orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus tidak akan bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara mesti berdoa, ya, bergumul. Ya, setiap kita buka hati kita, setiap hati kita buka, pasti Tuhan akan beri. Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Di Injil Lukas disebutkan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa mana di dunia ini kalau anaknya minta telur dikasihnya dikasihnya ular, meminta roti dikasihnya batu. Bapamu yang Bapa di dunia ini aja baik memberikan, terlebih Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang memintanya. Jadi kita harus meminta, ya, kita harus meminta, bergumul, saudara-saudara sekalian. Coba dibaca sedikit, dibantu saya tergerak ini, karena kita harus meminta, saudara-saudara sekalian, ya. Jangan kita bilang, saya sudah ada Roh Tuhan, tapi nggak dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Ya, di Injil Lukas tentang meminta, bisa kita cari sebentar, saudara-saudara sekalian, ya. Pasti diberikan, barang siapa yang memintanya, pasti diberikan kepadanya, saudara-saudara sekalian, ya.
Ya, Lukas 11 kita cari tentang berdoa. Ya. Ya, ayat yang ke-9 mulai saudara-saudara. Lukas 11 ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Lukas 11 ayat yang ke-9. Ya. Kalau sudah, kita baca bersama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Terus carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seringkali ini ditujukan seperti peminta hal jasmani saja. Minta uang, minta harta, minta uang. Sebenarnya ditekankan di sini bukan itu, saudara-saudara. Ya, seringkali ujung-ujungnya ke perkara jasmani. Mintalah pasti diberikan. Minta apa kita. Tapi perhatikan nanti yang diperhatikan situ tentang Roh Kudus. Ya, jadi ditekankan di sini bukan hal lahiriah, boleh hal lahiriah, tetapi yang diutamakan adalah hal rohani ya. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 11. Bagaimana di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Terus, atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terus apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi yang ditekankan permintaan yang paling mengena, sasaran permintaan kita adalah Roh Kudus. Kalau kita mendapatkan Roh Kudus, kita punya kuasa, saudara-saudara. Ya, kalau kita dikasih uang, belum tentu dengan uang kita berkuasa. Kadang-kadang karena uang kita berbuat jahat, kita lupa Tuhan, berbuat uang itu seringkali ayat membilang justru menjadi akar kejahatan. Ya, kalau diberikan mungkin kepandaian orang menjadi sombong. Lucifer karena pandainya dia jatuh, dibuang sampai ke bumi. Jadi yang Tuhan berikan itu bukan perkara jasmani ini, tapi Tuhan berikan yang paling mahal, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Yaitu di ayat ini berkata, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Coba saudara-saudara, Roh Kudus yang kita minta. Di Alkitab kita, orang-orang yang hebat di Alkitab kita adalah mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, segala kelemahannya diganti oleh Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat. Segala ketidakmampuannya Tuhan ganti oleh urapan Roh Kudus, sehingga menjadi orang yang sangat dahsyat. Daud kita lihat orang yang sangat dahsyat. Salomo kita lihat di mana sekolahnya, dari Roh Kudus. Ya. Orang-orang yang di Alkitab ini dicatat mereka sangat hebat-hebat sekali. Dari mana? Dari kuasa yang diberikan Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, di zaman gereja di Kisah Rasul, sungguh-sungguh mereka tidak punya hal-hal yang terlalu ajaib yang dibanggakan perkara jasmani, saudara-saudara. Tetapi kalau mereka menerima Roh Kudus, maka dengan urapan Roh Kudus itu mereka punya kuasa, saudara-saudara. Jadi saudara bisa lihat, ya, kuasa ini lebih dahsyat daripada kuasa apapun di dunia ini. Ya, penguasa di dunia ini seringkali tidak seperti kuasa yang diberikan oleh Roh Tuhan. Jadi ada 3, jika ada pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Di Kisah Rasul tadi kita balik, saudara-saudara, Kisah Rasul ini ada, kita memiliki kuasa untuk 3 hal ketika kita mendapat pengurapan Roh Kudus. Dan saudara harus minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kuasa, berikan aku kuasa melalui kepenuhan Roh Kudus, melalui urapan Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, di Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus,
Di pasal 2 kan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kita lihat bagaimana mereka benar-benar punya kuasa setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayat 1 mulai, saudara-saudara. Kita baca ayat 1, 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi mereka tunggu setelah Yesus naik. Mereka tunggu 10 hari di loteng Yerusalem. Mereka berdoa 10 hari. Dan ketika hari Pentakosta inilah mereka, saudara-saudara, turun dari langit seperti bunyi tiupan angin. Mereka dengar di telinga mereka kayak tiupan angin yang gak pernah didengar. Ada suara yang sangat ajaib, suara yang sangat dahsyat. Lalu mata mereka juga melihat lidah-lidah seperti lidah api. Pemandangan mereka, saudara-saudara, itu pada hari ke-10. Ya, mereka mendengar suara yang sangat. Makanya saudara-saudara, ketika kita mau dipenuhkan Roh Kudus, pendengaran kita jangan dengar kata orang, jangan dengar sibuk dengan orang. Kita fokuskan hati kita mendengar apa kata Tuhan, mendengar dengan telinga kita, seperti kita berasa di suasana sorga. Makanya ini tiba-tiba dari langit, ini suasana sorga ya. Dari langit bunyian seperti tiupan angin keras. Ya, mereka kayak suasana sorga, seperti angin bertiup. Hati mereka senang sekali. Ayat ini lalu berkata, tampaklah kepada mereka. Jadi mata mereka gak lagi melihat usia-usia, enggak. Matanya tertuju kepada perkara-perkara sorga seperti yang ada di sorga. Mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga bagi mereka masing-masing. Jadi kayaknya mereka diangkat dalam suasana sorga. Inilah mulai saudara-saudara. Kalau sudah serasa di sorga, dia sukacita. Mulai dari mendengar hal-hal yang menyenangkan, melihat hal-hal yang sangat menyenangkan. Baru ayat ini berkata di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika sudah rasanya seperti suasana surga yang gak pernah dilihat, gak pernah didengar seperti yang ada di bumi ini, mulailah mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang digerakkan oleh Tuhan di lidah mereka. Nah, kita seringkali gagal dalam kepenuhan Roh Kudus. Telinganya selalu mendengar tetangga, oh ini ngomong begini, ini begini. Matanya selalu kepada hal-hal lahiriah. Tidak pernah akan dipenuhkan, bahkan lama akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau dia berikan hatinya untuk Roh Kudus, pasti akan dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Ya, kita akan melihat ketika kita dipenuhkan. Jadi murid-murid ini semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Orang-orang mendengarnya bingung. Orang ini kok bisa bicara bahasa kita? Yang lain juga. Ada berapa puluh bahasa mereka bisa bicara seperti bahasa yang gak pernah diutarakan, gak pernah dibicarakan, tapi dia berkata-kata seperti yang diucapkan, digerakkan oleh roh Tuhan lidahnya. Saudara-saudara, semua orang yang heran. Nah, setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka mereka memiliki kuasa. Jadi penuh dulu semua mereka oleh Roh Kudus di ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lalu di selanjutnya, saudara-saudara, murid-murid ini punya kuasa. Tadinya nggak punya kuasa. Petrus dan teman-temannya selalu menggunakan emosi. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus punya pedang, ya, memedang telinga orang lain, ya, menyakiti orang lain.
Tapi sekarang setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, wah sangat luar biasa saudara-saudara. Mereka boleh, jadi hasil yang pertama ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, hasil yang pertama kita punya kuasa untuk bersaksi. Ya, punya kuasa untuk bersaksi. Nanti kita lihat, dulunya Petrus itu penakut. Murid-muridnya yang lain penakut saudara-saudara. Ya, takutnya salah paham, hantu. Lihat Tuhan Yesus ada datang di air, itu hantu. Ya, lihat angin kencang, mau Tuhan matilah kita. Selalu penakut. Karena belum ada kuasa. Kalau sudah punya kuasa nggak ada yang ditakuti saudara-saudara. Ya, ketakutannya diubah menjadi punya kuasa sehingga berani. Ya, ada keberanian karena punya kuasa. Dulu belum punya kuasa, kuasa dagingnya saja diandalkan. Semakin kita andalkan kuasa daging kita, semakin penakut, khawatir. Kayaknya mau mati saja, sebentar lagi aduh diancam mati. Ya, tetapi begitu menerima urapan Roh Kudus, dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka punya kuasa, namanya kuasa bersaksi. Saudara-saudara ya, mereka bersaksi. Coba di ayat yang ke-14. Kuasa yang pertama yang harus kita miliki adalah kuasa bersaksi. Kuasa perkataan kita. Orang kalau sudah dipenuhkan Roh Kudus, perkataannya punya kuasa. Ya, kalau kita nggak punya Roh Kudus, perkataan kita hanya menyakiti orang. Berbeda sekali saudara-saudara. Kalau sudah kita dipenuhkan Roh Kudus, berbeda perkataan kita. Di perkataan kita ini punya kuasa. Ya, bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk menghakimi orang, punya kuasa membawa orang bertobat kepada Tuhan. Inilah kuasa saudara-saudara. Kita lihat ayat yang ke-14. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. Ya, ayat 14, 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Coba, dulunya Petrus dan teman-temannya ini penakut saudara-saudara. Apalagi ketika Tuhan Yesus sudah mati, wah mereka takut sekali, seringkali mengunci rumah. Ya, penakut sekali. Ya, tetapi ketika mereka sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ayat 1 tadi kita melihat, mereka sudah dengan suara nyaring 11 rasul-rasul ini berdiri, ayo kita harus saksikan ini tentang Injil, tentang Yesus. Ya, mereka berani. Muridnya yang lain, kaulah, karena dari murid itu Petrus ini adalah murid yang tertua. Ya, udahlah, kaulah, kami berdiri di sini, kami ikut. Ya, kami ikut berdoa supaya kesaksian ini nanti akan berguna, saudara-saudara. Ya, dengan nyaring. Ya, hai kamu orang Yahudi, semua orang di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia ngomong terus, nanti kita lihat apa hasilnya dengan kesaksiannya ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-37. Ya, ayat yang ke-37 kita akan baca, saudara-saudara. Ayat 37. Ya, 37, 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terus lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Coba. Jadi kuasa pertama yang harus kita miliki begitu kita penuh Roh Kudus, kuasa perkataan kita, perkataan bersaksi. Nah, seringkali kan di gereja-gereja bangga sudah penuh Roh Kudus, aku sudah penuh Roh Kudus, wah senang sekali.
tapi enggak ditindaklanjuti dengan perkataan, kuasa perkataan. Nah, kita lihat Petrus bersama-sama dengan temannya, kuasa perkataan yang dimilikinya, kuasa bersaksi yang menghasilkan orang lain hatinya sangat terharu. Kan beda, saudara-saudara. Kalau kita belum perkataan kita diurapi oleh Roh Kudus, kita berkata orang lain sakit hati. Ya, orang lain marah karena enggak dengan urapan Roh Kudus. Tapi kalau tadi Petrus dan temannya, camkanlah ini dengan nyaring, dia bilang. Ya, nggak sembarangan ini. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia terus bicara sampai orang yang mendengarkannya sangat terharu. Jadi perkataan kita yang diurapi oleh Roh Kudus membuat orang lain terharu. Itulah tanda kalau perkataannya diurapi oleh Roh Kudus, perkataan yang berkuasa. Apa arti terharu? Insaf, sadar. Dan ini kita doakan, saudara, di dalam diri kita. Tuhan, Engkau sudah penuhkan aku dengan Roh Kudus. Berikan bagiku kuasa perkataan, kuasa bersaksi, supaya setiap kutemui orang lain dengan perkataanku, dia bisa sadar, dia bisa insaf. Wah, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya. Lalu setelah orang lain insaf, lalu dibilang, saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Dia sudah sadari dosanya. Ya, dia insaf, dia sadar bahwa selama ini yang dilakukan gak benar. Dia bilang, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus lagi berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudara, hari itu mereka dibaptis tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi, ya, di ayat yang ke-39. Inilah kuasa yang pertama, kuasa perkataan untuk bersaksi, membuat orang insaf, membuat orang terharu, membuat orang lain sadar akan dosa-dosanya. Ayat 39, 1, 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji ini kepada kita dan sejumlah orang termasuk kita. Ayat 40, 1, 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Coba, kalau saudara bisa ngomong begitu kepada orang lain, dia sadar, ya apa yang harus kuperbuat. Ketika kita menemukan orang cerita tentang masalahnya dalam hidup kita, ya kan seringkali kita ketemu dengan orang, masalahku begini, masalahku gini. Saudara minta Tuhan berikan kuasa perkataan, berikan kuasa kesaksian bagiku, supaya apa ku ucapkan ini nanti dia terharu, dia sadar. Lalu dia bilang, kalau gini apa yang ku perbuat ya? Kita mesti kasih tahu, bertobatlah, tinggalkan dosa-dosamu, beri dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Dan saudara yang dibaptis di ayat 41 itu gak tanggung-tanggung, 3.000 jiwa. Coba kita lanjutkan ayat 41 ya. 41, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba, saudara, kalau kita semua yang ada di ibadah ini, gereja kita, tempat kita, jemaat yang kecil, kalau masing-masing, Tuhan, Engkau berikan bagiku Roh Kudus, ku minta kepada Bapa, berikanlah padaku Roh Kudus. Satu saat kita akan menerima, mengalami seperti dialami oleh murid-murid ini. Telinga kita seperti mendengar kuasa Tuhan seperti di suasana sorga. Mata kita melihat hal-hal yang ajaib. Kita dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kita berkata-kata dengan apa yang digerakkan oleh Tuhan. Sejak dari itu kita sudah penuh oleh Roh Kudus. Dan berikutnya kita akan diurapi supaya kita punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa perkataan lebih dahulu. Makanya orang bilang tergantung perkataan kita itu berkuasa. Orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, perkataannya berkuasa. Ya,
sampai bisa mengikat. Dengan perkataan kita bisa mengikat orang. Dengan perkataan kita bisa menerima hal-hal yang ajaib. Bahkan dengan perkataan kita bisa memindahkan gunung-gunung, kata Tuhan Yesus. Ya, kuasa perkataan, yaitu perkataan kesaksian. Tapi terutama kuasa perkataan ini adalah perkataan untuk membuat orang terharu, sadar akan dosa-dosanya. Berapa banyak kita bicara sama orang yang kita dengar sakit hati. Kita ngomong sakit hati aku dengan perkataannya, tersinggung aku dengan kata-katanya. Karena kita nggak punya kuasa perkataan. Ya, setiap kita ngomong membuat orang lain tersandung. Setiap kita berbicara membuat orang sakit hati. Inilah karena kita tidak memiliki kuasa perkataan. Tapi kalau kita punya kuasa perkataan oleh Roh Kudus, tanda pertama, dia akan terharu, dia sadar akan dosa-dosanya. Yang kedua, dia akan memberikan hidupnya untuk diselamatkan, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, dan dia diselamatkan. Ini kuasa pertama yang harus kita miliki, saudara-saudara. Yang kedua, kuasa apa lagi yang kita miliki ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Makanya di pengajaran ini sangat luar biasa. Di gereja-gereja nggak pengajaran sudah puas, berbahasa lidah. Mulai hari kenaikan Tuhan Yesus sampai hari ini, di jumlah berapa orang penuh Roh Kudus? Jemaat kami semua penuh Roh Kudus. Setelah penuh Roh Kudus balik lagi berdosa. Nanti di hari penyusulan Roh Kudus, semua lagi sampai nggak lagi keluar suaranya. Suaranya sudah habis karena berdoa terus 10 hari. Besok lagi ulang-ulang lagi berbuat dosa, minta lagi. Inilah yang nggak benar, saudara-saudara. Ya, yang benar adalah ketika kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, miliki yang pertama kuasa perkataan untuk bersaksi. Ya, kuasa perkataan. Makanya tidak sia-sia Roh Kudus itu diberikan bagi kita, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dikasih, saya sudah penuh Roh Kudus, dia bangga. Bukan itu, saudara-saudara. Yang kedua adalah ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita punya kuasa untuk bersatu. Kisah Rasul juga, saudara-saudara. Kisah Rasul 2 ini, ya, ayat yang ke-44. Ini dengan penuh Roh Kudus, ya, kuasa untuk bisa bersatu di dalam rumah tangga, bersatu di dalam jemaat, bersatu dalam tubuh Kristus. Ayat 44 kita baca bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 44, 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Coba. Yang kedua adalah tadi sudah bersaksi, sudah dapat 3.000 jiwa hari itu, dan terus akan ditambah lagi. Bayangkan orang yang sudah bertobat tadi, sudah dibaptis, kan sulit bersatu. Ya, ada dari suku ini, ada dari suku sana, ada dari kota sana, ada dari situ, ada latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, status sosial berbeda-beda, sulit menjadi satu. Tapi kalau ada urapan Roh Kudus, kita punya kuasa untuk bersatu. Ada kerinduan untuk bersatu. Itulah kalau ada Roh Kudus. Enggak membeda-bedakan, kau miskin, aku kaya. Kau pandai, aku bodoh. Kau suku ini, aku suku sana. Saudara-saudara. Bahkan harta mereka, orang yang punya harta berkelebihan bisa dibagikan sama orang lain yang berkekurangan. Ya. Gak ada di situ sombong, aku lebih hebat, aku lebih kaya, kau enggak. Bukan di situ. Tapi ketika ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka setelah mereka dipenuhkan, ada kuasa untuk bersatu. Ya. Nah, inilah yang penting kita lihat. Makanya heran kita di gereja-gereja Pantekosta, dikit lagi pindah gereja situ, bangun organisasi baru, bangun gereja-gereja baru. Nah, ini saudara-saudara. Ya. Punya uang udah kita pindah bikin gereja gini lagi. Inilah karena nggak mengerti apa tujuan dari kepenuhan Roh Kudus.
Ya, makanya gereja Pantai Kosta masing-masing saudara-saudara, macam-macam namanya. Ada gereja Pantai Kosta ini, Pantai Kosta itu, aduh paling banyak aliran-aliran gereja. Ya, kenapa sampai berpisah? Jawabannya nggak mau disatukan oleh Roh. Kuasa Roh Kudus itu nggak menguasai hidupnya. Yang menguasai egoisnya, yang menguasai aku harus lebih hebat, aku harus lebih terkenal. Inilah saudara-saudara. Tapi seharusnya begitu dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada kuasa untuk bersatu. Dan 44 berkata, semua orang yang telah menjadi percaya, semua. Jadi tadi kalau sudah dibaptis 3.000 jiwa, 3.000 jiwa ini orang-orang yang telah percaya itu tetap bersatu. Untuk bersatu ya selalu kita mau rugi, nggak harus kesombongan kita, kehebatan kita dikurangi. Ya supaya bisa bersatu, nggak ada celah untuk berpisah. Yang miskin tidak minder, aku nggak bisa bersatu, aku cuman miskin begini. Yang kaya juga nggak, ayo kita bikin kelompok-kelompok kaya. Yang miskin ayo kita bikin kelompok-kelompok miskin. Enggak, mereka bersatu. Dan ini akan arahnya menjadi satu tubuh Kristus. Sekarang sulit kita menemukan tubuh Kristus, saudara-saudara. Karena masing-masing punya kepentingan diri sendiri. Mau lebih hebat dari orang lain. Makanya kita harus belajar, setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus ada kuasa untuk bersatu. Roh Kudus itu namanya, Roh Kudus itu ingin sekali bersatu. Makanya setiap doa persekutuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu maunya bersatu. Roh Tuhan yang ada dalam diriku, Roh Tuhan yang ada dalam diri orang lain, gak membeda-bedakan. Ya, selalu ingin bersatu, selalu ingin bersama-sama, satu persekutuan. Ini saudara-saudara hasil dari pengurapan Roh Kudus. Tadi kuasa perkataan untuk bersaksi, kuasa untuk bersatu dari diri kita itu. Rindu kita bersekutu dengan yang lain. Ya, itu domba. Domba itu nggak mau cerai. Saudara lihat di penggembalaan, di peternakan domba itu, nggak mau pisah sedikit pun. Makanya menggembalakan domba itu nggak payah. Kalau ada satu nanti mau jalan sendiri, ini sudah bahaya. Ini sebentar lagi masuk jurang, apalagi mungkin dimakan binatang buas. Tapi pada intinya semua domba-domba itu ingin bersatu. Ya, itulah kita, saudara-saudara, yang punya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, ingin bersatu. Ya, jangankan itu, kalau dia Kristen, wah ini teman saya seiman, ingin bersatu. Teman sepengajaran, teman hamba Tuhan, ingin bersatu. Kelebihan kita, kalau ada kita kelebihan, kita kasih membagi orang lain, tanda kita menyatu. Kekurangan kita, semua kita ini dilengkapi, ada kelebihan, ada kekurangan. Semua kita begitu. Kita mau aja semua orang. Coba kalau kita pandang kekurangan, aduh dia ini nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tapi kita lihat dari dia itu ada satu kelebihannya. Setiap orang pasti kita temukan ada kelebihannya. Ya jangankan itu, kita tengok orang yang nggak normal secara fisik, selalu dikasih Tuhan kelebihan bagi dia. Makanya jangan pernah remehkan orang lain. Jangan pernah. Ya, supaya kita bisa bersatu, kita lihat kehebatan di dalam dia itu menjadi berkat. Ada kekurangannya di situ, kita bisa mengisi kekurangan dia. Itu membuat bisa bersatu. Bersatu itu bisa terjadi kelebihan kita menutupi kekurangan orang lain. Itu rahasia bersatu. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain, baru bisa bersatu. Gak bisa bersatu, oh saya tanpa engkau saya selamat, tanpa engkau aku bisa. Inilah yang membuat nanti seperti domba meninggalkan kawanan domba. Mungkin satu saat dia bilang, semua orang ini jelek-jelek, udah pergilah aku jalan sendiri. Aku bisa kok jalan sendiri. Enggak nih, di perkumpulan kalian itu pun aku bisa hidup. Pergi dia, merasa hebat, merasa mampu. Masuk jurang, masuk dimakan oleh binatang buas. Tapi domba-domba itu selalu dua hal. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya itu mau diisi oleh orang lain. Tandanya ada kekurangan kita, kalau dinasihati orang mau kita.
Ditengok orang kekurangan kita, dinasehati, jangan lakukan ini ya. Terima supaya kita bisa bersatu. Kelebihan kita ada lagi, mungkin kelebihan kita. Ayo, apa yang bisa ku perbuat menutupi kekurangan dia, baru bisa bersatu. Itulah kuasa Roh Kudus. Sehingga orang-orang percaya ini bersatu. Bahasanya di segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya ada kekurangan kita, biar diisi oleh kelebihan orang lain. Ada kelebihan kita mengisi kekurangan orang lain. Ya, pasti itu di dalam rumah tangga kita. Suami istri aja kita tengok, pasti ada. Ya, kekurangan suami harus diisi oleh kelebihan istri. Suami pendiam seumpama, oh istrinya bisa bicara, oh dilengkapi. Coba kalau suami istri tukang ngomong, nggak bisa tidur satu malam. Ngomong terus, asal ketemu ngomong, nggak bisa kerja lagi. Ya, atau semua pendiam, suami istri pendiam, udah jarum pun jatuh kedengaran. Suami pulang diam, istri pulang diam, kayak berantem terus. Tapi diisi, suami istri kita tengok aja suami istri, pasti dikasih Tuhan. Suami istri ada kelebihan, ada kekurangan. Disitulah saling mengisi, saling melengkapi. Di sidang jemaat, semua kita tengok aja, Tuhan ini kekuranganku, sadar aku kekuranganku, aku mau diisi oleh kelebihan orang lain. Dia ada sesuatu yang aku dapatkan dari dia, mungkin nasihatnya, mungkin doanya, mungkin pandangannya untuk mengisi kekurangan saya. Begitu baru kita bisa bersatu, saudara-saudara. Jadi kuasa Roh Kudus yang kedua adalah kuasa untuk bisa bersatu. Orang percaya itu harus tetap bersatu. Ayat 44 tadi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, saudara-saudara. Terakhir yang ketiga, dan ini nanti yang penting kita perhatikan. Tuhan berikan aku Roh Kudus pertama supaya aku punya kuasa perkataan untuk bersaksi, membuat orang terharu sampai orang lain sadar dan bertobat. Yang kedua, kalau sudah orang bertobat, banyak orang bertobat, berikan lagi kepadaku kuasa dengan urapan Roh Kudus supaya kami bersatu. Ya, orang percaya harus bersatu, terus bersatu, saudara-saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa untuk hidup kita berubah. Keobahan hidup kita, keobahan kepribadian kita, ini tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus. Terakhir saudara-saudara, ayat 47. Ayat 47. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47, 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Apalagi yang ketiga, saudara-saudara, ini karena Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah keobahan kepribadian kita. Berubah kepribadian kita. Sampai bagaimana kepribadian kita berubah? Supaya semua orang, mereka itu disukai semua orang. Pribadi siapa ini yang disukai semua? Pribadi yang sudah diubah oleh Roh Kudus. Ya, dan ini mesti kita bilang, Tuhan, kalau Engkau berikan aku kepenuhan Roh Kudus, sampai kepribadian saya disukai semua orang. Dulu semua orang menghindar dengan saya. Dulu semua orang menjauh dari saya. Kenapa? Karena kepribadian saya nggak baik. Ya, tapi ketika sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, berubahlah kepribadian saya. Sampai ayat ini berbilang, dan mereka, siapa ini mereka? Orang yang percaya tadi, orang yang bersatu tadi, dan mereka disukai semua orang. Kenapa disukai semua orang? Kepribadiannya sudah berubah. Dulu Petrus asal apa main pedang, asal apa emosi, ya, asal apa perkataannya emosi, sampai dibilang, Tuhan, lebih baik aku mati daripada kau. Itu perkataannya seringkali heran-heran, saudara-saudara. Tapi sekarang begitu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, berubah kepribadiannya. Ya,
Berubah kepribadiannya. Nah, inilah yang kita minta. Kegunaan kepenuhan Roh Kudus. Jadi tidak hanya penuh Roh Kudus sudah selesai, bukan. Penuh Roh Kudus memang harus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu akan menghasilkan, akan berdampak mulai dari perkataan kita. Berdampak kepada sikap kita yang mau bersatu. Berdampak kepada tabiat kita. Tabiat kita. Ya. Dulu tabiat kita membuat kita orang menghindar dari kita. Gak ada teman kita. Kalau teman kita pun teman-teman yang jahat aja mau CID dengan kita. Satu level dengan kita mau berteman. Tapi hari ini mereka disukai semua orang. Ya, semua orang. Tetangganya senang. Aduh, terima kasih ada punya tetangga yang baik. Disukai orang. Di pekerjaan, oh terima kasih ada teman yang baik. Di sekolah, di kuliah, di mana-mana katakan Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam hidupku, biar Roh Kudus itulah mengubah karakter saya, sehingga semua orang akan menyukai saya, senang bertemu dengan kita. Sampai dicari kapan lah bisa ketemu dengan si itu ya. Pingin ketemu, pingin bicara, pingin saling berbagi, pingin saling menguatkan, disukai semua orang. Orang-orang jahat menyukai dia, orang-orang baik menyukai, karena semua orang. Tidak disebutkan mereka itu disukai oleh teman seiman, enggak, semua orang. Sehingga kalau sudah disukai oleh semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa enggak berkembang gereja kita? Tetangga kita pun tidak bisa kita jadi saksi bagi tetangga kita. Yang didengar orang, jangan kau teman dengan dia, jahat dia itu. Ya. Dengan kepribadian kita. Ya. Tapi orang-orang ini semua, mereka yang sudah dibaptis, mereka bersatu dan mereka punya kepribadian yang baik. Kepribadian yang berubah. Maka kita berdoa, Tuhan ubah kepribadian saya oleh Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ubah kepribadian saya supaya semua orang, mulai dari rumah kita, ya, di keluarga kita disukai, di keluarga kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, sampai semua orang. Ya, dari apa? Dari karakter kita, bukan dari uang kita. Kalau kita kasih uang sama tetangga, semua orang senang sama kita, tapi bukan itu artinya. Kepribadian kita. Mungkin kita nggak ngasih apa-apa, mungkin kita ngomong aja senang, ya, nggak kita kasih apa-apa, tapi disukai orang. Coba, ya, itulah hebatnya karena Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, mari kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Minta. Tadi Alkitab membilang permintaan yang paling disukai oleh Tuhan adalah mintalah Roh Kudus. Dia akan memberikan kepada kita. Setelah diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, rasakan ada kuasa perkataan, kuasa untuk bersatu, kuasa untuk mengubah karakter, tabiat, kepribadian kita berubah, sehingga satu saat kita disukai oleh semua orang. Ini kami sampaikan di hari Pentakosta ini. Saudara berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan bagi kita hikmat, pengertian untuk mengerti firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita persiapkan diri kita untuk menaikkan pujian kita. Kita menaikkan pujian kita. Dari nyanyian rohani 228, penuhi aku sekarang. Saudara minta berdoa supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, bukan untuk disombongkan, tetapi supaya kita menerima kuasa. Ya, penuhi aku sekarang. Semua kita bangkit berdiri.
Oh suci, hidupku bagai bencana, hidupku bagai bencana, ku bawa ke surga ingin ku teguh kesejukan Tuhan, penuhi aku, amin. Penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, janganlah hidupku. Angkat tanganmu, penuhi aku sekarang. Dengan iman minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan roh-Mu. Amin. Hanya Engkau, janganlah hidupku. Sekali lagi penuhi aku, penuhi aku sekarang. Setiap orang yang mengetuk, setiap orang yang mencari akan mendapat. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kami Engkau penuhkan dengan roh-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik. Setiap yang meminta akan Engkau berikan Tuhan. Engkau berikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Semua kami dengan kekuatan Roh Kudus, kami punya kuasa. Kuasa perkataan, kuasa bersatu, sampai kuasa untuk kepribadian kami, pribadi yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Walau hamba berhenti berbicara, tapi firman Allah ini akan terus bekerja sampai satu saat kegenapan firman-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, kami yang hadir hari ini, Engkau penuhkan kami dengan roh-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, mesti satu saat kita dipenuhkan oleh roh Tuhan. Ada tepat pada waktunya. Ketika kita menyediakan hati kita, pasti Tuhan penuhkan hati kita. Kita akan berikan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita 216, Roh Kudus Kau hadir di sini. 216, Roh Kudus Kau hadir di sini. Ini menjadi permohonan kita semua, ya, yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Praktekkan kuasa itu di dalam hidup kita. Kita berikan persembahan kita.
Ku diutus Bapa, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, makin berdiri. Kau lembut, Kau manis, Kau lakukan hidupku. Penuhku diutus, aku buka pintu hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi turunkan tangan. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk kami terus maju Tuhan, mulai dari kepenuhan Roh Kudus sampai benar-benar kami memiliki kuasa itu. Untuk satu saat kami akan memerintah bersama dengan Kristus. Nyatakan kuasa ini di dalam hidup kami melalui urapan Roh Kudus. Kami yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kami terus meningkatkan. Bahkan yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, pasti satu saat Engkau akan penuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada siang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu kepada keluarga kami yang belum bertobat. Buatlah hati mereka bertobat ya Tuhan. Keluarga kami yang lain juga jamaah, orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka ya Tuhan. Demikian kami secara pribadi, makin teguhkan kami agar kami makin setia memiliki kuasa seperti firman-Mu Tuhan. Jika ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa penyakit dihancurkan oleh darah-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau. Saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, dengan iman percaya kami berdoa, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga sepanjang minggu ini Engkau selalu menolong kami. Apapun kegiatan kami, baik di rumah di luar rumah, Engkau memimpin kami. Jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam, dari virus-virus yang bermacam yang ada di dunia ini. Engkau lindungi, Engkau bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Engkau juga menolong gereja di bernaung kami di GPT, pimpinan pusat sampai daerah, para gembala penginjil, seluruh sidang jemaat. Satukan kami menjadi jemaat yang kudus ya Tuhan.
Berkati pemerintah kami ini, biar di negara ini kami damai sejahtera. Sampai Tuhan datang kami setia melayani Engkau. Seluruh persembahan kami balaskan berlipat kali ganda ya Tuhan. Pertemukan kami di jam ibadah kami, baik kebaktian doa, kebaktian PA kaum muda. Semuanya kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Semua pengorbanan kami balaskan berlipat kali ganda. Siang hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tanganmu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajar Tuhan, Tuhan kami memuji, kami memuji bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.